Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kelompok kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Arif Nugroho STMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen dan Administrasi Pembangunan yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Evaluasi Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Kota Balikpapan dalam Dimensi Good Governance. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Anggi Dwi Cahyani, kemudian Astri Lestari, kemudian ada Ella Ardia Rahmayati, kemudian ada Mawar Widari, ada Muhammad Aziz Indra Wijaya, dan saya sendiri Tiara Nisa. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Adapun latar belakangnya yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat, pemerintah berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya dengan meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik melalui peraturan dan kebijakan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Salah satu perangkat daerah di Kota Balikpapan yaitu DPPR atau Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan, sub urusan pemerintah di bidang penataan ruang, dan sub urusan pemerintah di bidang bangunan gedung. Dalam melakukan fungsinya, DPPR dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik berbasis good governance. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini yaitu mengetahui kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam dimensi good governance. Kemudian adapun sasarannya, yang pertama, mengidentifikasi pelaksanaan program pengadaan lahan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Kedua, mengetahui persepsi publik dan mengevaluasi terkait kinerja DPPR dalam pelaksanaan pengadaan lahan berdasarkan indikator good governance. Yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi terkait kinerja good governance Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan berdasarkan hasil evaluasi. Baik, yang selanjutnya ada tujuan literatur. Good governance mengandung makna bahwa terdapat aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. Pemerintahan yang baik ditujukan guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan bervisi strategis. Good governance memiliki 3 pilar yang saling berinteraksi, yaitu pemerintahan atau state, dunia usaha swasta atau private sector, dan masyarakat atau civil society. Adapun pengadaan lahan untuk kepentingan umum bertujuan mewujudkan pembangunan yang manusiawi, demokratis, dan adil. Secara teknis, pengadaan lahan dilakukan untuk menyediakan lahan bagi pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjaga kepentingan hukum. Pelaksanaan pengadaan lahan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkompetensi dalam pelayanan publik. Adapun ada 9 indikator good governance. Yang pertama ada participation, rule of law, yang ketiga ada transparansi, yang keempat ada responsiveness, yang kelima ada consensus orientation, yang keenam ada equity, yang ketujuh ada effectiveness and efficiency, yang kedelapan ada accountability, yang kesembilan ada strategi vision. Baik, yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dipakai meliputi 2, yaitu yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengambilan secara langsung dengan metode pengambilan data melalui angket atau kuesioner. Adapun data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dari instansi yaitu Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Balikpapan dan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 sampai tahun 2026. Lanjutnya ada metode analisis menggunakan scoring untuk menilai kinerja setiap variabel good governance yang kemudian akan dilakukan penyajian data, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam proses analisis data dilakukan menggunakan hasil dari pengumpulan skala Likert dan informasi yang dikumpulkan dalam proses analisis tersebut akan ditarik kesimpulan. Bisa dilihat pada layar merupakan tabel skala Likert. Selanjutnya variabel penelitian. Yang pertama, indikator yang pertama yaitu participation. Variabelnya meliputi adanya forum konsultasi dan temu publik, adanya pengambilan keputusan berdasarkan konsensus bersama rakyat, dan adanya penampungan kritik saran masyarakat secara berkala. Yang kedua ada rule of law. Variabelnya meliputi adanya kesadaran hukum,
Penindakan terhadap setiap pelanggar hukum, adanya peraturan yang tegas dan konsisten, adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Rentan skornya semuanya dari 1 sampai 5. Untuk yang selanjutnya, variabel indikatornya yang ketiga ada participation. Variabelnya meliputi adanya akses informasi yang siap, adanya akses informasi yang mudah dijangkau, adanya akses informasi yang bebas diperoleh dan tepat waktu. Indikator yang selanjutnya ada responsiveness. Variabelnya meliputi adanya layanan pengadaan, terdapat tindak lanjut yang cepat dari laporan pengadaan, terdapat fasilitas akses informasi yang bebas biaya, tersedia proses pengaduan yang mudah dipahami, dan yang selanjutnya ada indikator yang kelima yaitu consensus orientation. Variabelnya meliputi adanya musyawarah yang mencapai mufakat, adanya hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan adanya kesempatan yang sama untuk turut andil dalam pengambilan keputusan. Rentan skornya dari 1 sampai 5. Baik, selanjutnya ada indikator equity, di mana memiliki variabel ada kesamaan perlakuan dalam pelayanan, ada peraturan atau kebijakan yang mendukung kesamaan dalam pelayanan, ada pengawasan terhadap pelaksanaan dalam kegiatan dalam pelayanan. Lalu yang ketujuh ada indikator effectiveness and efficiency, di mana memiliki variabel ada keselarasan antara sasaran, program, dan tujuan, ada administrasi pembangunan yang tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal, ada monitoring dan evaluasi untuk perbaikan. Lalu yang ke-8 ada indikator accountability, di mana memiliki variabel ada kesesuaian antara pelaksana dengan SOP, ada kesesuaian antara pelaksana dengan pembuatan LPJ kegiatan, ada kesesuaian antara pelaksana dengan kegiatan pengawasan. Lalu indikator yang ke-9 ada strategic vision, di mana memiliki variabel ada proses penentuan visi dan strategi partisipatif, adanya visi dan strategi yang jelas dengan menjaga kepastian hukum, ada kejelasan setiap tujuan, kebijakan, dan program. Berdasarkan tabel-tabel tersebut yang telah dijelaskan, keterangan dari rentang skor pada variabel good governance adalah sebagai berikut. Skor 5 adalah sangat baik, skor 4 berarti baik, skor 3 berarti cukup, skor 2 berarti buruk, skor 1 berarti sangat buruk. Lalu ada pembahasan. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang atau yang biasa disingkat DPPR merupakan lembaga yang bertujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, sub-urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, dan sub-urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung. Visi dari DPPR sendiri adalah terwujudnya pertanahan dan penataan ruang yang berkeadilan, layak huni, dan berkelanjutan, dan memiliki misi yang pertama meningkatkan pengelolaan pertanahan sebagai kepentingan bersama, yang kedua meningkatkan sistem perencanaan, yang ketiga pemanfaatan dan pengendalian ruang kota yang optimal dan partisipatif. Lalu selanjutnya ada gambaran umum program pengadaan lahan pembangunan sarana dan prasarana umum. Yang pertama ada Waduk Tritip, di mana Waduk Tritip sendiri memiliki luas penetapan lokasi yaitu 350 hektar. Namun masih ada lahan yang belum bebas sekitar 35 hektar untuk area spillway dan sebagian area genangan. Adapun kendala yang dihadapi Waduk Tritip ini adalah permasalahan tumpang tindih lahan dan perbedaan luasan antara sertifikat dengan hasil ukur fisik di lapangan. Lalu yang kedua ada Embung Aji Raden, di mana penetapan lokasi ini adalah seluas 150,34 hektar. Sampai pada tahun 2019 yang dibebaskan masih 8,23 hektar. Kendala yang dihadapi yaitu banyaknya permasalahan tumpang tindih lahan juga, serta rasionalisasi anggaran penanganan COVID-19. Lalu yang terakhir ada Institut Teknologi Kalimantan. Hingga tahun 2019 penetapan lokasinya itu 310 hektar dan telah dibebaskan seluas 142,93 hektar. Kendala yang dihadapi yaitu keberatan oleh beberapa pihak tanah yang masuk dan menetapkan lokasi, dan diperlukan revisi penyusunan dokumen perencanaan menyesuaikan dengan master plan yang disusun oleh tim ITK.
Selanjutnya ada tahapan program pengadaan lahan, di mana tahapan yang pertama yaitu melakukan identifikasi kebutuhan, kemudian tahapan yang kedua yaitu penyusunan rencana pengadaan lahan, kemudian tahap yang ketiga yaitu pengumuman dan informasi publik, kemudian tahap yang keempat yaitu penelitian dan survei lapangan, kemudian tahapan yang kelima yaitu negosiasi dan kesepakatan, kemudian tahap yang keenam yaitu pembebasan lahan, kemudian tahap yang ketujuh yaitu pemindahan dan kompensasi lahan, kemudian yang kedelapan yaitu tahapan pencatatan dan administrasi, kemudian tahap yang terakhir yaitu ada monitoring dan evaluasi. Masuk pada evaluasi dari kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terhadap program pengadaan lahan dan pembangunan sarana dan prasarana umum melalui indikator good governance. Indikator yang pertama yaitu ada indikator participation, di mana kami menggunakan 3 variabel, yaitu penyediaan forum konsultasi dan temu publik terkait pengadaan lahan, kemudian variabel pengambilan keputusan berdasarkan konsensus bersama rakyat, kemudian ada variabel penampungan kritik atau saran masyarakat secara berkala. Dapatkan hasil bahwa keseluruhan dari tingkat partisipasi sudah terlaksana dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan pada penyediaan forum konsultasi dan temu publik, serta pengambilan keputusan masih memerlukan konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat. Selanjutnya ada indikator rule of law, di mana kami menggunakan 4 variabel, di mana variabel yang pertama yaitu adanya kesadaran hukum terkait pengadaan lahan, kemudian variabel yang kedua itu penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum terkait pengadaan lahan. Selanjutnya ada variabel peraturan yang tegas dan konsisten terkait pengadaan lahan, kemudian yang terakhir yaitu ada variabel penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif terkait pengadaan lahan. Didapatkan hasil bahwa keseluruhan tingkat aturan hukum sudah terlaksana dengan baik, namun masih diperlukan adanya penegakan hukum yang lebih adil dan tidak diskriminatif terhadap pengadaan lahan untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam program pengadaan lahan di indikator aturan hukum agar lebih baik. Ada indikator transparansi, di mana kami menggunakan 3 variabel. Yang pertama yaitu adanya akses informasi yang siap terkait jalannya program pengadaan lahan, kemudian variabel yang kedua yaitu akses informasi yang mudah dijangkau terkait jalannya program pengadaan lahan, kemudian variabel terakhir yaitu adanya akses informasi yang bebas diperoleh dan tepat waktu terkait jalannya program pengadaan lahan. Hasil bahwa secara keseluruhan tingkat transparansi pada publik masih memerlukan kesiapan dari akses informasi, kemudian masih memerlukan jangkauan akses informasi yang luas, dan instansi DPPR sendiri masih harus memperhatikan ketepatan waktu dalam penyediaan akses informasi terkait program pengadaan lahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja DPPR dalam indikator good governance, yaitu responsiveness. Terdapat 4 variabel yang digunakan, yaitu layanan pengaduan terkait program pengadaan lahan, selanjutnya tindak lanjut yang cepat dari laporan tersebut, selanjutnya fasilitas akses informasi yang bebas biaya, dan prosedur pengaduan yang mudah untuk dipahami. Berdasarkan hasil pada diagram, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat responsif DPPR sudah dijalankan dengan baik. Namun, masih perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menindaklanjuti pengaduan serta menjamin adanya prosedur pengaduan yang mudah untuk dipahami. Selanjutnya, ada consensus orientation untuk kinerja DPPR yang akan kita evaluasi, yaitu musyawarah yang mencapai mufakat, adanya hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan adanya kesempatan yang sama untuk turut andil dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil diagram yang dapat dilihat pada layar, diketahui bahwa secara keseluruhan consensus orientation telah terlaksana dengan baik, sehingga DPPR hanya perlu mempertahankan hal ini dengan baik ke depannya. Selanjutnya yaitu ada equity. Terdapat 3 indikator, yaitu adanya kesamaan perlakuan dalam pelayanan ke masyarakat, adanya peraturan kebijakan yang mendukung kesamaan dalam pelayanan, serta adanya pengawasan terhadap pelayanan. Berdasarkan hasil pada diagram, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat keadilan sudah terlaksana dengan baik, namun masih memerlukan serta meningkatkan pengawasan pelaksanaan keadilan dalam pelayanan. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi kinerja DPPR pada effectiveness dan efisiensi. Terdapat 3 variabel yang kami gunakan, yaitu keselarasan antara sasaran program dan tujuan, kemudian administrasi pembangunan yang tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal,
Selanjutnya, adanya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil diagram, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat efektivitas dan efisiensi sudah cukup baik. Akan tetapi, perlu adanya peningkatan keselarasan antara sasaran, program, dan tujuan agar kinerja dari program yang dilaksanakan DPPR menjadi lebih baik untuk kedepannya. Baik, masuk pada indikator selanjutnya yaitu accountability yang memiliki 3 variabel, diantaranya adanya kesesuaian antara pelaksana dengan SOP, adanya kesesuaian antara pelaksana dengan pembuatan LPJ kegiatan, dan adanya kesesuaian antara pelaksana dengan kegiatan pengawasan. Berdasarkan diagram yang dapat dilihat pada layar, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat pertanggungjawaban instansi DPPR terhadap program pengadaan lahan sudah terlaksana dengan baik, sehingga instansi DPPR hanya perlu mempertahankan kinerja tersebut. Baik, masuk pada indikator selanjutnya yaitu strategi vision yang memiliki beberapa variabel, diantaranya adanya proses penentuan visi dan strategi yang secara partisipatif, lalu adanya visi dan strategi yang jelas dengan menjaga kepastian hukum, dan yang terakhir adanya kepastian atau kejelasan setiap tujuan, kebijakan, dan program. Berdasarkan diagram yang dapat dilihat pada layar, dapat diketahui secara keseluruhan tingkat penentuan visi dan strategi pada instansi DPPR sudah cukup baik. Namun, pihak DPPR tetap harus menyelaraskan visi dan strategi dari setiap program yang ada agar pelaksanaannya dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada pun rekomendasi kepada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Berdasarkan persepsi publik terkait kinerja DPPR dalam program pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana di Kota Balikpapan, sebagian besar telah memenuhi kriteria good governance. Namun ada beberapa indikator yang masih perlu untuk ditingkatkan. Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan adalah yang pertama, menjamin terlaksananya forum konsultasi dan temu publik dalam seluruh program pengadaan lahan di Kota Balikpapan. Lalu yang kedua, meningkatkan kinerja dari bidang pengawasan dan pengendalian, khususnya pada subkoordinator pengaduan dan penertiban, guna meminimalisir terjadinya diskriminatif pengadaan lahan di Kota Balikpapan. Lalu yang ketiga, memperbarui informasi pada laman http://dppr.balikpapan.go.id secara rutin agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi maupun program kerja yang dilaksanakan. Lalu yang terakhir yaitu menindaklanjuti setiap pengaduan secara cepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan tadi, ada pun beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 hingga 2026, untuk kinerja DPPR fokus kerja pada pengadaan lahan, pembangunan penyediaan dan pengelolaan air baku. Kegiatan prioritas Kota Balikpapan yaitu pembangunan waduk Tritip di Kelurahan Tritip, dan pembangunan embung Aji Raden di Kelurahan Lamaru, serta pembebasan lahan untuk Institut Teknologi Kalimantan yang belum usai. Lalu yang kedua yaitu menurut persepsi publik, kinerja DPPR dalam pelaksanaan program pengadaan lahan berdasarkan indikator good governance sebagian besar sudah terlaksanakan dengan baik, namun masih memerlukan beberapa peningkatan terhadap pelayanan dan pelaksanaannya, seperti pada forum konsultasi dan pengambilan keputusan, penegakan antara hukum, peningkatan pelayanan akses informasi, dan penindaklanjutan pengaduan publik terhadap program pengadaan lahan. Lalu yang terakhir adapun berdasarkan evaluasi dari persepsi publik terkait kinerja DPPR dalam pengadaan lahan di Kota Balikpapan, ada 4 rekomendasi yang kami berikan, yaitu meningkatkan kinerja DPPR Kota Balikpapan seperti menjamin terlaksananya forum konsultasi dan temu publik dalam seluruh program pengadaan lahan, meningkatkan kinerja dari bidang pengawasan dan pengendalian guna meminimalisir diskriminatif, dan memperbarui website DPPR secara berkala, serta menindaklanjuti setiap pengaduan secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.